Ketahui situasi pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat sangat memprihatinkan lantaran banyak bangunan yang rusak parah. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Cianjur, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Fauzi di sana. Selamat sore, Fauzi. Selamat sore, Ratu. Baik, Fauzi, bisa disampaikan seperti apa kondisi terkini yang ada di lokasi? Silahkan, Fauzi. Oke, berdasarkan hasil pantauan di lapangan, informasi terakhir tadi sore ada sekitar 36 orang yang tertimbun material longsor di Desa Mangunjaya, Kecamatan Cugenang, dan sekitar 6 orang diantaranya sudah berhasil dievakuasi, namun sekitar 30 orangnya masih dalam pencarian petugas gabungan. Selain itu juga berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah warga di Desa Gasol, Kampung Garogol masih berada di tenda-tenda ataupun yang mereka bangun dengan ala kadarnya dan masih membutuhkan sejumlah bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan air bersih terutama hingga makanan untuk bayi. Selain itu juga berdasarkan hasil dari Praspampres tadi pagi, menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyono mengatakan hingga saat ini sudah ada sebanyak 268 korban meninggal dunia dan 122 diantaranya sudah berhasil teridentifikasi, namun 151 orang dinyatakan hilang. Selain itu juga gempa bumi yang berkekuatan 5,6 magnitudo ini berdampak terhadap 12 kecamatan di Kabupaten Cianjur dengan jumlah pengungsi mencapai 58.352 dengan rumah berat mencapai 6.570, rusak sedang 2.071, dan rusak ringan mencapai 12.641. Hingga saat ini pusat posko komando sudah didirikan, yaitu di kantor Pemda Kabupaten Cianjur, dan selain itu juga fokus utama dari tanggap darurat bencana ini yaitu difokuskan untuk melakukan upaya pencarian terhadap 151 orang yang masih ataupun yang dinyatakan hilang. Selain itu juga beberapa bantuan berupa makanan sudah mulai disalurkan sejak tadi siang hingga sore, dan hingga saat ini pun situasi di sini sejumlah bantuan dan relawan dari sejumlah daerah masih terus berdatangan ke kantor ataupun ke pendopo Kabupaten Cianjur ini, dan sebagian langsung menuju ke lokasi yang paling terdampak parah yaitu di Kecamatan Cugenang. Demikian Ratu yang bisa saya laporkan sementara. Kembali ke studio. Kemudian Fauzi, terkait dengan kondisi para korban di posko yang saat ini ada di belakang Fauzi, seperti apa mungkin bisa dideskripsikan? Untuk saat ini posko yang didirikan di kantor pendopo Kabupaten Cianjur ini masih dihuni oleh beberapa relawan dari petugas gabungan, yaitu ada TNI, Polri, relawan lainnya, dan relawan dari sejumlah daerah di Jawa Barat yang memang akan membantu penanganan terhadap dampak gempa bumi ini. Demikian, Atu. Kemudian Fauzi, tadi juga sempat ada kabar bahwa para atau beberapa sejumlah rumah sakit yang ada di Cianjur ini mengalami kekurangan tenaga medis. Seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada beberapa relawan tenaga medis yang turut membantu begitu, Fauzi? Pantauan di kantor pendopo Kabupaten Cianjur tadi memang sudah ada tenaga kesehatan yang sudah berdatangan ke kantor pendopo Kabupaten Cianjur dan langsung diarahkan ke sejumlah
rumah sakit yang ada di Kabupaten Cianjur, diantaranya RSUD Sayang Cianjur, RSUD Bayangkari, dan RSUD Dr. Hafiz, dan RSUD Cimacan. Dan situasi berdasarkan informasi terakhir, situasi di beberapa rumah sakit itu pun tengah mendirikan tenda di halaman rumah sakit karena memang jumlah korban yang terdampak ini memang cukup banyak. Demikian Ratu. Fauzi, tadi juga disampaikan dalam konferensi pers bahwa BMKG mencatat terdapat 140 lebih gempa susulan. Saya ingin mengetahui seperti apa, apakah 140 ini semuanya terasa atau seperti apa? Bagaimana kondisinya di lokasi saat ini pasca gempa? Pasca gempa memang sejumlah gempa susulan masih sering terjadi, dan saya pun tadi siang hingga sore sempat merasakan beberapa gempa susulan. Namun berdasarkan tadi keterangan dari Kepala BMKG, gempa bumi ataupun gempa susulan ini situasinya sekarang sudah mulai melemah. Meski demikian, pihaknya meminta masyarakat ataupun warga korban yang terdampak ini agar selalu waspada, namun agar tidak panik. Demikian. Lalu Fauzi, apakah sempat berbincang begitu dengan salah satu korban dari terdampak gempa begitu terkait dengan seperti apa mungkin ceritanya ketika gempa terjadi, Fauzi? Tadi saya sempat mewawancarai satu orang yang memang sempat tertimbun ketika dia tengah sedang selesai sholat, lalu dia tiba-tiba tertimbun, dan alhamdulillah ibu itu berhasil selamat setelah diselamatkan oleh anaknya sendiri. Namun kondisi rumahnya yang berada di Kampung Garogol, desa Cibulakang ini hampir sekitar belasan rumah hampir rata dengan tanah. Dan seperti juga tadi sore sekitar pukul 2 siang tadi masih ada sekitar 5 sampai 6 jenazah yang belum dikebumikan, dan informasinya dan sejumlah masyarakat lainnya pun langsung melakukan upaya proses penggalian makam yang tidak jauh di sekitar rumah yang rubuh. Selain itu juga ada 7 orang santri dan 1 orang pimpinan pondok pesantren yang ditemukan tewas akibat tertimpa reruntuhan di Kampung Garogo, Desa Cibulakang, Kecamatan Cugenang. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena getaran gempa yang memang begitu besar, sehingga mereka tidak sempat untuk mengevakuasi, sehingga mereka ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Saat itu mereka tengah mengaji di salah satu ruangan di pondok pesantren yang ada di Kampung Garogo, Desa Cibulakang. Demikian, Atu. Fauzi, jika nanti ada mungkin pihak keluarga korban atau pihak keluarga yang juga turut menjadi korban begitu mencari keluarganya yang hilang atau ingin membantu proses identifikasi jenazah begitu, apakah sudah terpusat di satu posko atau seperti apa saat ini kondisinya, Fauzi? Mungkin saat ini kondisinya apabila memang ada keluarga yang ingin mengetahui keluarganya yang berada ataupun untuk mengetahui yang hilang, keluarga ataupun masyarakat bisa datang ke pusat posko komando di Pendopo Kabupaten Cianjur, tepatnya di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kelurahan Pamoyanan. Maaf. Demikian, Ratu. Baik, lalu terkait dengan pembangunan rumah yang rusak oleh pemerintah, ini seperti apa tanggapan dari para korban, Fauzi?
Rata-rata dari tanggapan korban memang korban yang mengalami rumahnya hancur ataupun rusak berat, ringan hingga sedang, mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membangunkan rumah mereka yang mengalami rusak ringan hingga rusak sedang. Dan berdasarkan tadi keterangan Kepala BNPB Suharyanto mengatakan saat ini pihaknya masih memfokuskan upaya penanganan pencarian sejumlah orang yang hilang. Selain itu juga dia memastikan akan membantu upaya pemulihan ataupun rumah yang mengalami dan akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sekitar 50 juta sampai 10 juta bagi rumah yang mengalami rusak berat hingga rusak ringan. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Fauzi atas informasinya. Kami tunggu informasi berikutnya, begitu update terkini dari lokasi kejadian. Terima kasih Fauzi, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.